لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah Syekhul Islam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Fa inna an-nafsa at-taqwa wal ihsana wal نبدأ imana من فعل كل حال. ابدأ من فعل كل حال. فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان النفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له، كما في قوله اتقوا الله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وآمنوا بالله ورسوله واعبدوا الله ربي وربكم وفعليه توكلوا. فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان فإن النفس التقوى والإحسان والإيمان. لا تشدد، لا غير مشدد. فإن نفس ليس فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة أمور مطلوبة مقصودة، بل هي نفس المأمور به. طيب، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم من مخالفة أصحاب الجحيم: فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له. Ala kulli hal, jika Allah Ta'ala memerintahkan suatu perbuatan, maka secara zat masdar dari perbuatan tersebut adalah suatu perkara yang diperintahkan oleh sang pemerintah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan masdar tersebut maqsudan lahu, yaitu yang dimaksudkan. Contoh, Allah Ta'ala berfirman, ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ittaqu fi'il apa? Fi'il amr. Kemudian masdarnya apa? Taqwa. Maka yang diperintahkan adalah taqwa. Ya. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Perintah ihsan. Ahsinu fi'il amr. Masdarnya apa? Ihsan. Maka di sini perintah mutlak untuk berbuat ihsan, dan itu maksudnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kalian terhadap Allah dan Rasulnya. Fi'il amrnya aminu. Kemudian masdar dari aminu apa? Iman. Maka yang diperintahkan adalah iman. U'budullaha rabbi wa rabbakum ibadah, fa'alaihi tawakkalu tawakkal. Qal fa inna nafsa taqwa wal ihsan wal iman wal ibadah wat tawakkul. Semua itu adalah umurun matlubatun maqsudah. Semua itu adalah perkara yang dituntut dan dituju. Bal hiya nafsul ma'muri bih. Bahkan hal tersebut adalah secara zat adalah yang diperintahkan dengannya. Baik, istamir. Wa qala al-muallif rahimahullah, thumma al-ma'muru bihi ajnasun la yumkinu an taqa illa mu'ayyanah wa bita'ini yaktarinu biha umurun ghairu maqsudah lil amir
لكن لا يمكن العبد إيقاع الفعل المأمور به إلا إيقاع الفعل المأمور به إيقاع الفعل المأمور به إلا مع أمور معينة له، فإنه إذا قال فتحرير رقبة فلا بد إذا أعتق العبد رقبة أن يقترن بهذا المطلق تعيين من سواد أو بياض أو طول أو قصر أو عربية أو عجمية أو غير ذلك من الصفات، لكن المقصود والمطلق المشترك بين هذه المعينات. Tapi ikhwan sini agak sedikit berat pembahasannya, tapi kita usahakan mudah insyaallah. Ketika Anda bilang kepada antum, ya akhi taqillah, bertakwalah antum kepada Allah, maka di sini perintah bertakwa secara mutlak. Tapi antum ketika melaksanakan ketakwaan tersebut, pasti hal ketakwaan yang antum melaksanakan itu hal yang muayyan. Muayyan itu artinya tertentu. Sebutkan 5 perbuatan yang merupakan ketakwaan. Fadhal. Syekh Rahmat. 5 perbuatan yang merupakan ketakwaan. Apaan aja? Ayo, fadhal. Jujur, sidq. Ikhlas. Ini nama lagu atau nama apa nih? Kayaknya jujur sama ikhlas kan nama lagu. Terus? Sabar. Yang lebih spesifik lagi, itu masih sangat global. Ngapain gitu, ngapain? Hah? Enggak. Misalnya menolong semut yang berenang misalnya. Itu bisa takwa enggak? Bisa enggak? Bisa. Apa coba? Kira-kira. Menghindari gangguan di jalan. Menghindari atau menghindarkan? Menghindarkan gangguan di jalan. Taib, ahsan. Terus apa? Taib. Ada ibu-ibu lagi bawa sayur, bawa plastik, isinya belanjaan dia banyak banget. Terus antum naik motor dan antum bawa itu ya untuk meringankan beban ibu itu, dan antum bawa ke rumah antum itu sayurnya. Takwa enggak tuh? Atau ada orang tua kayak kakek mau nyebrang, ya, terus antum bantu, ya, antum malangin mobil gitu. Itu termasuk takwa nggak kalau dia ikhlas? Termasuk takwa? Hal tersebut muayyanah nggak? Hal tersebut khusus nggak? Perbuatan khusus nggak? Perbuatan khusus. Tapi masuk ke dalam keumuman apa? Takwa. Ngerti nggak? Itu yang disebut dimaksud di sini muayyan, ta'yin. Ta'yin menentukan. Baik, sekarang Anda bilang ke antum, "Kin, tolong beri nasi dan lauknya." Ini perintah bukan? Perintah membeli nasi dan lauknya. Buat kita makan habis ini. Tapi hari ini jangan makan deh, karena maksudnya enggak makan di sini karena Anda mau ngantar anak. Kemudian Ikin pun pergi ke warung nasi dan seterusnya. Di situ dia beli apa? Beli nasi rames. Beli nasi apa? Nasi apa kemarin? Tapi Nasi uduk. Nasi uduk dan gorengan. Ketika membeli pasti yang dibeli itu muayyan bukan? Ini beli nasi uduk. Ini gorengannya, gitu loh. Ya. Antum ngerti di sini? Muayyan, ngerti muayyan, sesuatu yang ditentukan. Perintah bisa aja sesuatu yang global. Ya, mencakup banyak hal. Tapi ketika antum mengoperasikan apa yang diperintahkan, mau gak mau antum harus menta'yin. Gitu ya. Di sini disebutkan contohnya oleh beliau rahimahullah. Qala rahimahullah, "Tsumma al-ma'muru bihi ajnasun la yumkinu an taqa'a illa muayyanatan." Hal-hal yang diperintahkan itu berjenis-jenis. Tidak mungkin terjadi kecuali harus dengan metode atau cara muayyanah.
Tidak mungkin hal yang diperintahkan itu terrealisir kecuali dengan cara tertentu. Allah Ta'ala merintahkan kita untuk sholat. Warka'u ma'ar raki'in misalnya. Baik. Ketika kita melaksanakan perintah sholat tersebut, maka pasti kita sedang menentukan perbuatan yang diperintahkan ini. Ya enggak? Sampai-sampai sebagian ulama menganjurkan melafalkan niat. Usolli apa ya? Usolli solatan apa? Niat. Antum biasa melafalkan niat. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Ini ta'yin bukan ta'yin, walaupun yang melafalkan niat ini tidak benar. Ini yang dimaksud ta'yin. Allah memerintahkan global salat, ya kan? Salat lima waktu lah, gitu kan? Nah, ketika kita melaksanakannya pasti kita sedang menentukan ini perbuatan apa, gitu loh. Ya. Jadi jenis salat mencakup di dalamnya macam-macam salat dan di hari-hari tertentu salat tersebut. Wa bi ta'yini yaqtarinu biha umurun ghairu maqsudatin lil amir. Dan dengan adanya ta'yin juga akan ada teriktirankan, yaitu iktiran, tersandingkan dengannya perkara-perkara yang bukan dimaksud oleh pihak yang memerintahkan. Lakin la yumkinul 'abdu iqa'al fi'lil ma'mur bihi illa ma'a umurin muayyanatin lahu. Tetapi tidak mungkin seorang hamba menunaikan perbuatan yang diperintahkan kecuali bersama dengan hal-hal yang ditentukan. Diberi contoh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatahriru raqabah." Maka di sini perintah apa? Membebaskan apa? Budak. Membebaskan budak. Antum bisa enggak membebaskan budak tanpa menentukan budak yang mana? Allah merintahkan antum, bebaskanlah budak. Mutlak enggak budaknya? Mutlak. Umum apaan aja. Fala budda idza a'taqal 'abdu raqabatan an yaqtarina bihadzal mutlaqi ta'yinun. Maka pastilah jika ada seorang hamba yang membebaskan seorang budak, itu dalam pembebasan tersebut harus disandingkan kemutlakan pembebasan tersebut dengan penentuan pihak yang dibebaskan. Ngerti nggak tuh? Antum mau membebaskan budak, terus antum bilang udah saya bebaskan budak. Loh, udah selesai? Enggak, harus ada ta'yin. Ta'yin itu menunjukkan yang mana yang mau dibebaskan. Ngerti? Hah? Ngerti enggak? Maka di sini min sawadin, mungkin di situ ada yang dia budaknya hitam, au bayadin putih, au tul, sifat-sifat yang ditentukan. Panjang, pendek, qisar, Arabiyah, Ajamiyah, orang Arab atau non-Arab, atau ghairi dzalika min sifat. Ya. Arti di sini? Paham. Allah memerintahkan antum salat. Ketika antum karena salat bagaimana kita katakan? Ketika antum menunaikan salat, pasti ketika menunaikan salat antum harus tahu nih salat apa gitu kan. Harus menentukan salat apa. Iya. Jam segini bolehnya salat apa kira-kira? Salat syuruk, taib, atau salat duha. Ya. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk salat. Taib biasanya salat duha. Ketika antum melaksanakan salat duha, antum menta'yin atau tidak salat tersebut? Menentukan atau tidak salat tersebut? Menentukan. Gitu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan antum untuk menutup aurat. Dan ketika antum menutup aurat, antum pasti menentukan perbuatan tersebut, menentukan dengan cara apa menutup auratnya itu. Jadi merealisasikan keumuman atau kemutlakan perintah Allah Ta'ala itu mau nggak mau pasti akan terjadi pengkhususan dari antumnya. Maksudnya pengkhususan perbuatan, ta'yinul fi'il atau ta'yinus sifat.
Ya. Tetapi maksud dalam ayat ini, lakinnal maqsuda huwa al-mutlaqul mushtaraku baina hadhil muayyanat. Maksudnya adalah kemutlakan yang berserikat antara hal-hal yang ditentukan ini. Yang penting Allah Ta'ala memerintahkan fatahriru raqabah. Yang penting ada sifat kebudakannya gitu loh. Mau dia panjang, pendek, itu muayyan terserah antum. Faham gak ikhwan? Memerdekakan, misalnya Allah Ta'ala katakan memerdekakan budak yang muslim. Merdekakan budak muslim. Maka antum pasti ketika memerdekakan budak muslim itu, antum tentukan mana orangnya. Dan ketika antum tentukan itu pasti ada ketentuan sifatnya orang itu. Oh, dia budak hitam dari Aljazair misalnya dan seterusnya. Ada pun yang seperti itu dibebaskan oleh syariat. Ya. Contoh ketika antum diperintahkan ud'uni astajib lakum, artinya berdoalah kepada aku akan perkenankan menjawab doa kalian. Ketika antum berdoa, antum menentukan enggak doa apa yang antum pengen doa? Menentukan. Ya Allah, saya berdoa ya Allah. Pokoknya apa aja Allah, saya doa apa aja. Terus diam. Antum belum melakukan apa yang Allah perintahkan dari doa, ya kan? Berarti kan gitu. Ketika antum membaca ayat di surah Al-Baqarah itu, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Di ayat ini ada kandungan anjuran untuk berdoa, perintah. Taib, ada pengen berdoa. Apa ya kira-kira ya doanya? Kan gitu. Di sini antum akan menta'yin doa yang dalam ayat dimutlakkan, terserah bebas. Dan antum khususkan, anda pengen doa sekarang, doa tentang ilmu deh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an misalnya. Maka dengan mengatakan Allahumma inni inni as'aluka ilman nafi'an, antum telah menta'yin, mengkhususkan, maksudnya di sini menta'yin, menentukan doa yang ingin antum ucapkan. Ya, paham? Gitu maksudnya. Nah, ibrahnya adalah di lafaz yang mustarok, yaitu antara semua hal yang muayyanat ini. Mau dia doa apa, doa ini, doa itu, yang penting ibrahnya adalah di doa. Mau dia membebaskan budak warna apapun budaknya, dari manapun dia, yang penting ada makna yang berserikat antara semua itu, yaitu budak gitu. Baik, stabil. Oke, Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. وقال المؤلف رحمه الله وكذلك إذا قيل اتقوا الله وخالفوا اليهود فإن التقوى تارة تكون بفعل واجب من صلاة أو صيام وتارة تكون بترك محرم من كفر أو زنا أو نحو ذلك فخصوص ذلك الفعل إذا دخل في التقوى لم يمنع دخول غيره فإذا رؤي رجل على زنا فقيل له اتق الله كان أمرا له بعموم التقوى داخلا فيه خصوص ترك ذلك الزنا داخلا فيه خصوص ترك ترك ذلك الزنا لأن سبب اللفظ العام لا بد أن يدخل فيه كذلك إذا قيل إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم كان أمرا بعموم المخالفة داخلا فيه المخالفة بصبغ اللحية لأنه سبب اللفظ العام. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله وكذلك إذا قيل, begitu juga kalau dikatakan ittaqullaha wa khaliful yahud. Ya, pelajari kalimat ini, barometer di contohnya ittaqullah wa khaliful yahud. Dua hal. Bertakwalah kalian kepada Allah dan selisihilah orang-orang Yahudi. Dua poin itu. Bertakwalah kalian kepada Allah dan selisihilah orang-orang Yahudi. Di sini diperintahkan berapa hal?
Dua. Ittaqillah. Perbuatan bertakwa dan perbuatan menyelisihi orang Yahudi. At-taqwa dan mukhalafah. Ingat, di sini yang kita bahas takwa dan mukhalafah di paragraf ini sebagai contoh. Oke. Dan kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa inna at-taqwa taratan takunu bi fi'lin wajibin wa taratan takunu bi tarki muharramin. Ketakwaan kadang-kadang berupa apa? Melakukan hal yang wajib. Ya, kadang-kadang ketakwaan itu berupa apa? Berupa perbuatan merealisasikan hal yang wajib. Contoh salat ataupun puasa, ya kan? Salat wajib, puasa Ramadan wajib. Baik. Itu takwa bukan? Takwa. Dalam arti lain itu cabang takwa bukan? Cabang takwa. Wa taratan takunu bi tarki muharram. Kadang-kadang ketakwaan itu berupa meninggalkan yang haram. Ya atau tidak? Ya, baik. Contoh kufur atau zina dan lain-lain. Oke. Nah, sekarang Anda tanya, kawan. Takwa ini suatu istilah yang global enggak kira-kira? Global. Cakupannya luas enggak? Luas. Dia imma fi'il wajib atau mustahabbat atau dia juga tarku al-muharram, bahkan kadang-kadang tarkul makruhat bisa berupa ketakwaan. Takwa itu global. Dan kemudian ada rincian-rincian dari bagian-bagian dari takwa. Contoh salat, puasa, tidak berzina, meninggalkan perzinahan, meninggalkan kekufuran dan seterusnya. Itu semua takwa. Oke? Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, fa khususu dzalikal fi'li idza dakhala fit taqwa lam yamna' dukhula ghairihi. Pengkhususan perbuatan single apa perbuatan tersebut jika masuk ia dalam ketakwaan itu tidak mencegah masuknya perbuatan lain dalam ketakwaan. Ngerti enggak? Tadi kita bilang takwa di antara contohnya apa? Salat, puasa, haji, zakat, takwa. Berbuat jujur seperti kata ikhlas. Antum suatu saat salat. Ya. Taib. Itu satu-satunya ketakwaan atau di antara bentuk ketakwaan? Di antara bentuk ketakwaan. Ya. Maka ketika antum telah menunaikan salat tidak berarti antum telah mengerjakan seluruh ketakwaan. Karena takwa ini sangat global. Dan antum sedang mengerjakan pekerjaan yang tertentu di antara cabang-cabang ketakwaan. Nah, ketika antum sedang mengerjakan salat, memasukkan salat ini dalam bagian ketakwaan, itu tidak serta-merta mencegah hal-hal lain masuk ke dalam ketakwaan. Tapi ketika antum salat Allahu Akbar, kemudian ada hal-hal di luar salat yang tadinya bukan salat yang bisa antum masukkan sebagai ketakwaan. Ya, lagi salat, kemudian antum mendengar di seberang sana 50 meter ada suara dangdut, lagi ada suara. Kemudian antum sabar. Taib, Anda tanya, sabar ini kan hal yang baru ya. Ketika antum mau salat, tiba-tiba antum harus sabar gitu kan. Sabar ini hal yang thari, baru datang gitu, sabar. Karena tanya sekarang, sabar ini takwa atau tidak? Takwa juga sebagaimana salat. Maka ini menunjukkan ketika antum sedang melakukan salat yang merupakan ketakwaan, pengerjaan salat ini tidak menjadikan hal-hal lain itu tercegah dari apa yang disebut sebagai takwa untuk mereka, untuk hal tersebut. Tiba-tiba antum harus sabar. Maka ketika antum sabar dalam salat antum menjamak ketakwaan dari segi salat dan ketakwaan dari segi sabar. Ngerti sini? Iya. Ya. Dan kemudian ketika antum lagi dalam salat, antum teringat orang tua misalnya. Tiba-tiba hati antum tuh ingin mendoakan orang tua dan antum berharap kepada Allah. Tambah pula harapan di sini. Harapan kepada Allah termasuk takwa bukan? Termasuk takwa. Jadi mengkhususkan suatu perbuatan takwa
Jika dia dimasukkan ke dalam perbuatan takwa, itu tidak mencegah masuknya perbuatan lain sebagai ketakwaan. Ngerti nggak antum sini? Ya begitu. Antum lagi dengerin kajian. Ini ketakwaan bukan? Insya Allah ketakwaan kalau antum ikhlas. Ya. Namun ketika di tengah-tengah pengajian, antum ternyata ngantuk. Antum berjuang dan berjihad supaya antum tidak terlihat ngantuk, bukan supaya tidak ngantuk, supaya tidak terlihat ngantuk. Enggak. Supaya tidak ngantuk. Antum berjuang dan maka antum pun wudu. Ya. Antum sudah melakukan juz'iyat dari takwa di sini, yaitu hadir di majelis ilmu. Tiba-tiba ada peristiwa atau hal yang menyebabkan antum harus berwudu untuk menghilangkan yaitu kantuk tadi. Maka wudu ini termasuk ketakwaan bukan? Ketakwaan. Maka suatu perbuatan ketakwaan tidak mencegah perbuatan lain untuk ikut sebagai ketakwaan juga. Gitu loh. Selama perbuatan tersebut memang syar'i. Ya. Dari sini paham insyaallah tuh? Paham? Kemudian dikatakan fa idza ru'iya rajulun 'ala zina faqila lah ittaqillah. Kana amran lahu bi'umumi taqwa dakhilan fihi khususu tarki dzalika zina. Jika ada seorang pria diperlihatkan kepadanya zina, kemudian dibilanglah ittaqillah, takut kamu sama Allah. Maka ini adalah perintah buat orang yang sedang berzina itu. Perintah apa? Keumuman takwa. Oke. Yang mana masuk ke dalam perintah tersebut khusus, hal yang khusus yaitu apa? Jangan berzina. Ngerti gak? Lianna sababal lafzil 'ammi la budda an yadkhula fi. Karena penyebab lafal yang umum tersebut juga harus include di dalam keumumannya. Bingung? Gimana antum? Agak gimana? Paham enggak? Ada lumayan paham, tapi belum komplit 100% belum. Ana ulang ya. Mungkin bukan gambaran sini agak susah. Ada orang lagi pacaran di kuburan. Biasa kan gitu kan, sepi, nggak ada yang nyantrolin dan setan menyukainya gitu kan, bahkan supported by setan gitu. Nah, di Pondok Ranggon misalnya, ya kan ajib tuh, ya. Jalan nama Harim, AWW, AWW gombel, ya. Ke blok kuburan tertentu, dia bilang ke pacarnya, di sini enak bro. Sunyi senyap, pacarnya pun menyepakatinya, maka terjadi ittifaq bainahuma. Sampailah di blok tersebut mereka pacaran. Antum ketika itu habis ziarah kubur, masya Allah, ziarah kubur malam-malam ajib. Antum melihat mereka, antum bilang ke mereka, ya akhi ya ukhti ittaqillah. Mereka lagi berbuat dosa nggak? Lagi berbuat dosa. Maka antum bilang, takut kamu sama Allah. Antum nggak ngomong, ya akhi, jangan pacaran, nggak ngomong gitu. Kalau dibilang jangan pacaran berarti ini larangan khusus kan? Tapi ketika antum bilang takut kamu sama Allah, ini larangan umum bukan? Umum ya. Paham di sini? Kalau antum bilang ke dia, ke mereka, ya akhi ya ukhti, jangan pacaran. Ini jelas banget ya. Kalau ini langsung ke ta'yin ke perbuatan tersebut. Menyasar ke perbuatan tersebut, jangan pacaran. Tapi ketika antum bilang ke mereka ittaqillah, takut kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Baik. Ini umum bukan? Umum. Paham di sini? Paham enggak? Alurnya paham enggak? Maka ketika Anda perintahkan dia bertakwa kepada Allah, ya. Itu berarti yang Anda inginkan dari antum, yang Anda perintahkan dari antum itu banyak hal, mencakup seluruh macam ketakwaan dari seluruh macamnya, dan juga termasuk apa? Jangan pacaran, ya enggak?
Karena meninggalkan pacaran termasuk ketakwaan, itu pertama. Dan kedua, sebabnya lafal umum ketakwaan ini keluar karena konteks yang khusus. Maka ini juga include di dalam keumuman lafal yang ana sebutkan. Ngerti? Ngerti. Kadang-kadang gitu. Misal antum temuin rekan antum pedagang. Biasa dagang di kajian ya. Kemudian di masa pandemi karena udah nggak lagi dagang di kajian, akhirnya dia dagang online. Dan antum suatu ketika menemukan dia sedang mengantar paketan barangnya. Terus antum lihat ternyata dia telah mencukur jenggotnya. Paham? Antum bilang ke dia, "Ya Syekh, ittaqillah. Ittaqillah anta." Gitu kan? Ngerti enggak di sini? Takut antum sama Allah. Ini takut antum sama Allah. Oke? Lafalnya umum, konteksnya khusus. Ngerti Rahmat? Maka di sini berarti Anda menginginkan antum bertakwa kepada Allah dari segi keumuman ketakwaan, dan juga tentu saja konteks jenggot ini juga masuk karena antum di sini penyebab Anda bernasihati antum takwa adalah karena antum mencukur jenggot. Mungkin nggak ada beberapa ikhwan pedagang di kajian yang selama pandemi ini karena udah nggak pernah dagang di kajian lagi akhirnya cukur jenggot. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Mungkin nggak mereka kemudian isbal? Mungkin, karena betapa banyak ya pedagang-pedagang kajian kita itu yang kelihatan penampilan salafi ketika dagang tok. Ketika di majelis di kajian itu pun buat dagang. Kalau udah masa pandemi nggak pernah kelihatan sama ikhwan lagi, akhirnya dia cukur jenggot dan isbal lagi. Mungkin seperti itu mungkin. Maka Anda suruh takut sama Allah. Maka di sini perintah global takut sama Allah dan perintah rinci muayyan, yaitu jangan isbal, jangan motong jenggot. Gimana? Paham? Gimana reaksi? Paham reaksi? Gak ada orangnya. Gimana menurut antum, agak berat nggak pembahasan beliau ini, masya Allah ya. Tapi beliau nulis ini tuh kayak nulis ABCD gitu, ringan banget. Kita harus pakai setengah jam untuk membahas seperti ini. Itulah membuat kita kalau membaca kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apalagi berkaitan dengan bantahan-bantahan terhadap ahlul bid'ah, musyrikin, Yahudi, Nasara, itu kita akan mengakui keilmuan beliau, masya Allah. Ya, berat. Ya. Tapi dengan beratnya itu, kalau kita pelajari, kita akan terinfluence dengan keilmuan beliau. Makanya Anda mulai mengangkat kitab-kitab karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim. Walaupun Ibnu Qayyim mungkin kalimatnya lebih mudah dibandingkan Ibnu Taimiyah. Ya, begitu. Beda dengan kitab seperti Aqidah Wasithiyah. Kalau itu beda dengan ini, beda. Aqidah Wasithiyah itu matan. Baik. Jadi tadi Anda ulang, fa idza ru'iya rajulun ala zina fa qila la ittaqillah. Kalau misalnya terlihat ada orang berzina, kemudian dikatakan padanya ittaqillah. Karena amran lahu bi umumit taqwa. Ini ada perintah keumuman takwa, dakhilan fihi khususan tarki dzalika zina, dan juga termasuk ke dalamnya larangan berzina. Lianna sabab al-lafzil 'ammi la budda an yadkhula fihi. Karena sebab terwiridnya lafal umum, sebabnya itu juga include di dalam keumuman tersebut. Kadzalika idza qil, begitu pula kalau dikatakan innal yahuda wan nasara la yasbighuna fa khalifuhum. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasara itu tidak nyemir rambut, maka selisihilah mereka. Ini sunnah. Ya. Menyemir rambut, di sini menyemir uban, sunnah. Ya, walaupun ana ralat bahwa saya ternyata yang sahih adalah menyemir dengan warna hitam itu diperbolehkan. Itu yang sahih. Kemarin ana membaca status dari teman kita, itu yang sahih adalah menyemir rambut dengan warna hitam itu diperbolehkan. Kemudian
Yahudi dan Nasara tidak apa? Tidak menyemir rambut mereka. Maka selisihilah mereka. Lihat kalimat pertama khabar. Yahudi dan Nasara tidak menyemir. Kemudian kata Rasulullah, maka selisihilah mereka, mukhalafah. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kana amran bi umumil mukhalafah. Ini adalah perintah keumuman menyelisihi orang Yahudi Nasara. Berarti perintah menyelisihi keumuman, perintah yang umum menyelisihi Yahudi Nasara, ini perintah apapun yang penting menyelisihi Yahudi Nasara. Walaupun dari segi baju, bukan cuma sekadar masalah semir doang. Dakhilan fihi al-mukhalafata bi sibghil lihyah. Masuk ke dalamnya mukhalafah, dakhilan fihi mukhalafatu bi sibghil lihyah. Menyelisihi mereka dari segi menyemir rambut itu juga terinclude masuk. Li'annahu sababul lafzil 'am, karena itu adalah sebab terwujudnya lafal am fakhalifuhum. Ya. Contoh lain yang lebih yang serupa dengan itu apa contohnya? Ya akhi, antum jangan mengada-ngada dalam timbangan, dalam berjual beli. Takutlah kamu akan Allah, bertakwalah. Sama seperti itu. Mengada-ngadakan timbangan ini sebab khusus, dan takwa kepada Allah ini umum. Maka seseorang ketika dinasihati ketakwaan, walaupun sebab penasihat tersebut khusus, maka wajib atasnya dia bertakwa dalam segala keumuman dari yang namanya takwa. Gitu. Ya. Misal antum di sini ya datang alhamdulillah, kemudian antum melakukan pelanggaran syar'i di sini, misal datang di masjid berjeda habis kajian iqtidha menuju ke ada jeda sebentar berapa menit atau detik, kemudian antum melantunkan lagu jujurlah padaku misalnya, ditegur sama ustaz, ya akhi taqillah. Antum bisa paham nggak kenapa ana mengatakan ittaqillah? Karena antum nyanyi. Nah di sini ana dengan lafal umum, maka antum harus mengambil ibrah umum dan juga khusus. Ibrah umum apa? Antum bertakwa dengan segala bentuk ketakwaan. Ibrah khususnya yaitu sebab wurudul lafaznya, yaitu antum jangan nyanyi. Maka jangan nyanyi merupakan ketakwaan. Ketika antum pulang ataupun kepikiran redek gitu, karena diperingatkan oleh ustadznya. Ya gitu ya, paham di sini? Antum lagi kajian yang ramai sekali. Udah antum di depan. Terus antum buka HP dan habis itu antum main Zombie and Plants. Masya Allah. Ngerti gak? Permainan itu tau gak? Nggak tau? Plants vs Zombie ya benar, yang sahih. Munqalib ya. Ada kesalahan manuskrip berarti. Ya. Plants and Zombie. Ustadznya lagi ceramah. Ustadznya ngelihat. Ya ini berarti kan jur'ah ini, berani terhadap ustadznya dengan main gitu depan ustadznya pula, di kajian rame dan kajian tafsir pula. Plants and Zombie. Antum lagi ngapain akhi? Lagi main Ustaz. Main apa itu? Plants and Zombie Ustaz. Kenapa antum kayak gitu? Tadabbur alam. Maka ustadznya bilang, ya akhi, ittaqillah anta. Takut kamu sama Allah. Penyebab ustadznya menasihati dia agar takut sama Allah apa penyebabnya? Karena melakukan kemungkaran tersebut, maksudnya melakukan hal yang kurang ajar terhadap guru gitu loh. Tidak beradab gitu, kehilangan adab. Tetapi lafal yang digunakan ustadznya bukan lafal jangan main, enggak. Tapi lafal apa? Ittaqillah anta. Takut kamu sama Allah. Ya. Gitu. Ustaz Abu Sama kalau misalnya anak puji beliau di depan beliau, beliau nyuruh anak bertakwa, Ustaz. Masya Allah Ustaz Abu Sama antum Masya Allah anak. Terus saya bilang ittaqillah ya Ustaz, ittaqillah ya Ustaz. Disuruh bertakwa. Ya.
Tapi itu bukan hal yang dosa, maksudnya mungkin beliau hanyalah lafal ittaqillah seperti itu, lafal untuk apa? Kemurahan lisan, bukan berarti beliau, kamu dosa, ittaqillah, enggak, bukan itu. Tapi ala kulli hal lafal perintah yang umum seperti ini, jika ada sebab khusus dan lafal perintah itu lafal yang sangat umum seperti takwa, maka masuk ke dalamnya perintah bertakwa apapun. Sekarang kalau misalnya antum pakai baju bola, ya, pakai baju bola untuk main futsal, dan idola antum qadarullah ketika itu adalah Herman Abanda. Tahu nggak? Ini bagus baru, nggak tahu, karena bukan Persib. Tahu nggak? Bagus. Bagus kalau nggak tahu, bagus. Ganti yang lain. Ternyata antum menyukai pemain Asia, Hidetoshi Nakata. Tahu? Beda generasi memang. Oke, yang mujma' alaih aja lah, yang disepakati adalah antum menyukai Erik Abidal misalnya. Enggak tahu juga. Drogba. Kembali ke Drogba. Tahu kalau Drogba tahu? Drogba. Didier Drogba gitu. Antum suka dengan dia gitu loh. Idola. Main futsal, antum ikhwan jenggotan. Tapi ikut DFC, Drogba Fans Club. Ya. Maka antum main futsal dengan itu, Ustaz antum pun lihat, ya ini apa? Baju bola, Ustaz. Belakangnya apa? Drogba, Ustaz. Pemain muslim atau kafir dia? Kafir, Ustaz. Ittaqillah anta. Oke. Kira-kira antum apa yang terbenak di ini? Takwa kepada Allah. Dua hal, umumnya takwa dan juga kekhususan sebab. Umumnya takwa segala hal ketakwaan, maka sampai kapanpun antum harus takwa dengan perintah itu. Dan juga dengan kekhususan sebab, yaitu bertakwa dengan meninggalkan pakaian yang di dalamnya ada nama pemain kafir. Karena meninggalkan itu adalah ketakwaan. Paham di sini? Atau Ustaz nggak ngomong bertakwalah kepada Allah? Itu apa? Pakai baju siapa? Chelsea, Ustaz. Itu logonya logo apa? Ya. Kemudian namanya belakangnya nama orang kafir bukan? Iya, Ustaz. Ya akhi rahmat, selisihilah kaum musyrikin. Oke. Umum enggak? Menyelisih dari segala hal, tapi sebabnya khusus. Maka masuk perintah tersebut, baik di sebabnya, baik di keumumannya, semua masuk. Oke, gitu. Paham di sini insyaallah? Paham di sini? Ya. Oke, sampai situ aja anak-anak rasa nggak perlu cepat-cepat ya, karena khawatir terlalu berat ya. Sampai situ aja. Ada soal? Nggak ada. Kan tadi Ustaz bilang yang semi rambut warna hitam boleh. Nah itu dalilnya? Itu anak belum anak hafalkan, tapi ternyata yang sahih adalah tidak dilarang di salaf, nggak masalah insyaallah. Coba nanti anak koreksi lagi, anak gali lagi insyaallah. Ya, tetapi anak juga sempat takjub dan kaget ya, karena selama ini yang kita pahami itu hal yang terlarang. Nanti insyaallah anak lihat lagi insyaallah ya. Allahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran.